Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para jamaah pesantren online yang dirahmati oleh Allah. Dan lagi kita akan memulai pertemuan kita membaca Bulughul Maram yang ke-10 apa ke-9. Sambil menunggu Ustadz Muhlisin menjadikan saya co-host. Oh, ini sudah bisa. Dan Assalamualaikum beliau Ustadz, ya, tadi, ya mohon maaf saya izin ya. monggo Ustaz. Silakan. Ini sudah bisa share. Baik. Sebelumnya seperti biasa kita akan membaca suratul Fatilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Wa sabil akramin al muhtadin wa azwaji tahratil hatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumid. ثم إلى أرواح جميع الأولياء الشهداء الصالحين والعلماء العاملين وطاعة المسلمين صلى الله على الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله باب المسح على الخفين. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khuffaini, tentang muzah dua. Bab menerangkan tentang mengusap dua muzah. Saya akan coba tampilkan muzah itu seperti apa. Nah, ini kira-kira ya. Yang gambar ini adalah muzah. Khuffaini ini maknanya muzah. Sementara jawrabaini adalah kaos kaki. Kenapa dimunculkan dua gambar ini? Karena ada semacam petaka gitu ya, petaka fatwa, di mana ada beberapa ulama atau yang mengaku ulama kemudian menyamakan antara jawrab dengan khuffaini, antara muzah dengan kaos kaki. Ini jelas berbeda. Terlihat di gambar sini bahwa khuffaini itu terbuat dari kulit, di mana dia sanggup menahan dingin gitu ya. Jadi biasanya khuffaini itu dipakai di musim dingin untuk mengurangi ekstrimnya cuaca. Kemudian dia juga tidak tembus air, itu yang penting ya, tidak tembus air. Jadi khuffaini seperti itu. Ketika tidak memenuhi kriteria ini, kriteria yang tadi saya sebutkan, maka tidak bisa disamakan dengan maksud dari syariat seperti khuffaini. Karena memang fungsinya berbeda. Kita kembali lagi. Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qalah, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'ah, maka kemudian Nabi wudu. Fa'ahwa itu, maka saya ingin membantu Nabi li'anza'ah, untuk mencabut, membuka, melepas khuffaihi, dua muzahnya. Jadi para sahabat itu memang rebutan dalam melayani Rasulullah gitu ya. Dalam melayani Rasulullah sampai
melepas muzah pun itu sahabat berebutan. Dan itu sebenarnya adalah tradisi yang baik yang terus dilestarikan di dalam Islam, di mana biasanya anak muda itu menghormati yang lebih tua. Di mana tradisinya santri menghormati kiainya, membantu kiainya. Di mana tradisinya anak itu membantu orang tuanya. Nah, Rasulullah itu bimanzilatil abih bin nisbati li ummatihi. Rasulullah itu setara dengan bapak bagi para umat. Jadi ini bukanlah sebentuk perbudakan, bukan ya, tapi ini adalah bentuk penghormatan kepada yang lebih tua, bentuk pelayanan guru kepada murid, murid kepada guru, bentuk bakti anak kepada orang tua. Jadi itu berlangsung di masa sahabat. Dan Rasulullah tidak ingkar. Berarti ketika Rasulullah tidak ingkar, maka pelayanan anak muda terhadap yang lebih tua itu dipuji oleh syariat. Faqalah. Kemudian Rasulullah bersabda, da'huma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena saya memakainya atau memasukkan kedua muzah tersebut tahirataini dalam keadaan suci dua-duanya. Jadi ucapan Rasulullah ini kemudian nanti menjadi syarat mengusap muzah yang diperbolehkan, di mana di antara syaratnya adalah memakai muzah tatkala suci. Ya, memakai muzah tatkala dirinya sudah bersuci. Dalam pengertian wudhu dulu, baru kemudian dipakai muzahnya. Nah, nanti ketika akan wudhu lagi, itu muzah nanti tidak perlu dilepas, cukup diusap saja. Jadi berdasarkan hadis ini, kemudian jumhurul ulama, mayoritas ulama, itu mensyaratkan muzah yang diperbolehkan diusap itu adalah muzah yang tatkala memakainya itu dalam keadaan sudah suci. Famasaha alaihima, kemudian Nabi mengusap alaihi, atas muzah tersebut. Jadi Nabi mengusap alaihi, bagian atasnya, alaihi itu bagian atasnya. Walil arba'atih, dan bagi imam yang empat, berarti imam yang empat, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Illan Nasai, kecuali Imam An-Nasai, ada tambahan hadis berbunyi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi, mengusap bagian atas muzah, wa asfalahu, dan bagian bawah muzah. Wa fi isnadihi, dan di dalam sanad hadis ini, transmisi hadis ini, du'fun, itu ada yang lemah. Jadi memang yang kemudian disepakati oleh ulama bahwa muzah itu cukup diusap bagian atasnya saja. Bagian bawah tidak. Adapun kemudian mengusap bagian bawah juga, maka itu masuk nanti dalam min babil kamal, dalam tambahan sempurna saja. Sebenarnya di atasnya saja itu sudah sah berdasarkan hadis ini, gitu ya. Atau berdasarkan hadisnya Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang pernah mengatakan laukana dinu bil aqli la musihal khuffu asfalahu. Kalau agama ini semuanya bisa dicerna dengan akal,
maka mestinya terutama di bab ibadah ya, maka mestinya yang dibasuh ketika yang diusap ketika mengusap muzah itu bawahnya, karena bawah itu yang lebih kotor. Kemudian juga perlu diperhatikan di sini Rasulullah memakai masah atau riwayat-riwayat ini memakai kata masah. Kemarin kita sudah jelaskan perbedaan ghasalah dengan masah. Kalau ghasalah mengalir, kalau masah cukup mengusap saja, tidak harus mengalir. Jadi seperti itu. Jadi dari hadis pertama ini kita mengambil kesimpulan bahwa pertama muzah itu harus dipakai tatkala dalam keadaan suci. Jika tidak maka lepas dulu, bersuci dulu kemudian dipakai seperti itu ya. Kecuali nanti Imam Abu Hanifah itu membolehkan musab muzah tanpa bersuci berdasarkan hadis yang lain. Ini tentunya masuk dalam zona perbedaan pendapat di kalangan umat Nabi adalah rahmah, bentuk kasih sayang, sehingga umat bisa memilih nantinya mana yang lebih atau mana yang mungkin diamalkan oleh dirinya. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut. Nah ini dikatakan bahwa di Kuntu ma'an Nabi, cerita dari Al-Mughirah bin Syu'bah ini berlangsung tatkala perang Tabuk. Ada satu perang namanya perang Tabuk dan itu perang terakhir Rasulullah SAW. Nah di sana Rasulullah memakai tadi muzah karena musim dingin. Beliau ingin sholat subuh. Kemudian Al-Mughirah ingin membantu Rasulullah melepas muzahnya, tapi Rasulullah mengatakan, da'huma, biarkan keduanya. Fa'inni adkhaltuhuma tahirataini. Saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Jadi itu berlangsung di Perang Tabuk. Yang terpenting di sini, ini dikatakan berarti Rasulullah itu ada di situasi dalam perjalanan, bukan di rumah gitu ya. Ini juga nanti akan menentukan hukum. Sedang di rumah ataukah sedang dalam perjalanan. Kita lanjut. Nah ini hadis yang saya singgung tadi. An Aliin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah sekaligus sepupu Rasul. Jadi Sayyidina Ali itu putra Abu Talib dan beliau termasuk awwalu man amanah minal fityan. Anak muda yang pertama kali masuk Islam itu adalah Ali. Jadi jika ibu-ibu menemukan perbedaan siapa yang pertama kali masuk Islam, maka solusi yang terbaik adalah pakai kategori-kategori. Kategori orang dewasa kita menyebutnya Sayyidina Abu Bakar. Kategori perempuan kita menyebutnya orang pertamanya adalah Khadijah, Sayyidah Khadijah. Kategori anak muda kita sebutkan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu kenapa harus pakai kategori? Karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Siapa yang lebih dulu? Abu Bakar kah? Atau Ali kah? Atau Sayyidah Khadijah? Itu ada perbedaan. Nah, Sayyidina Ali ini adalah sepupu Nabi yang paling pemberani. Beliau bertaruh nyawa tidak hanya sekali. Yang paling kentara adalah
tatkala peristiwa hijrah. Di Ali itu berani menggantikan posisi Rasulullah di pembaringan beliau, di tempat tidur Nabi. Dan itu taruhannya nyawa karena kafir Quraisy sudah siap dari sore hari untuk menyerang bersama-sama dan menusuk langsung ke pembaringan Rasulullah. Maka Sayyidina Ali yang bertaruh nyawa, kemudian Rasulullah hijrah secara sembunyi-sembunyi. Itu Sayyidina Ali. Qalah, Sayyidina Ali berkata, laukan ad-din. Seandainya agama ini birra'yi, semuanya bisa dinalar oleh akal. Birra'yi. Jadi banyak bagian agama, terutama bab ibadah gitu ya. Itu yang tidak semuanya ditemukan hikmahnya. Ditemukan kenapa disyariatkan begitu. Semisal yang saya ingat ya, kenapa sujud itu, kenapa di dalam sholat itu ada sesuatu yang menurut kaum Brahma, gitu, menurut kaum Hindu Buddha itu sesuatu yang tidak terhormat. Mohon maaf, misalkan dalam sujud itu pantatnya ke atas, sementara kepala yang dianggap terhormat di sebagian bangsa itu malah ditaruh di bawah. Terus sampai sekarang belum ditemukan dalil yang memuaskan gitu ya. Artinya pendapat yang memuaskan. Berarti sebagian ibadah itu tidak ditemukan hikmahnya, lebih tepatnya begitu hikmahnya. Karena ar-ra'yu itu bisa menyingkap hikmah di balik syariat. Jadi kata Sayyidina Ali, seandainya agama ini semuanya bisa dinalar oleh akal, bisa dipikirkan, lakana asfalul khuffih aula bil massi min a'lahu. Maka pastinya bagian bawah dari muzah itu lebih diprioritaskan, lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Qad ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu yamsahu, mengusap Rasulullah ala zahir khuffaihi, di atas zahir atau bagian luar kedua muzahnya. Termasuk dalam urusan muzah ini. Jadi ini tidak bisa di dipikirkan dengan akal. Ya sudah, kita terima saja. Yang bisa dipikirkan oleh akal adalah bahwa kita menerima semua berita, semua wahyu yang sampai kepada Rasulullah. Entah itu sudah ditemukan hikmahnya atau belum. Yang jelas itu semuanya benar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul adzim. Jadi Rasulullah dengan seluruh wahyu yang beliau bawa, yang beliau terima dari malaikat Jibril, adalah menyimpan kebenaran. Meskipun ada sebagian yang belum tersingkap kebenarannya, atau belum tersingkap hikmah di balik syariat tersebut. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud oleh Imam Abu Daud bi isnadin hasanin, dengan sanad yang baik. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau keimanan kita itu jelas didasari oleh nalar, oleh akal gitu ya. Kita menyembah Tuhan yang satu itu berdasarkan penemuan atau dibenarkan oleh akal. An Sofwan bin Asal. Kita lanjut, An Sofwan bin Asal. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu.
di mana kita sudah mendapatkan riwayat hadis bahwa pemakaian muzah itu harus terlaksana atau kebolehan mengusap muzah itu jika muzahnya dipakai tatkala suci. Kemudian cara dan teknik mengusapnya adalah bagian tas itu yang diajarkan Nabi. Sementara kalau bagian bawah itu juga ada riwayatnya yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap bagian bawah. Tapi yang paling penting itu bagian atas. Dan ini bukan berdasarkan apa yang baik menurut akal. Karena yang baik menurut akal mestinya yang diusap itu bagian bawah. Karena bagian bawah yang sering dipakai. Kemudian dari hadis-hadis tadi itu Nabi juga mensyariatkan bukan Nabi, ulama itu mengambil istinbat bahwa syarat muzah yang boleh diusap itu harus muzah yang pantas. Yang dimaksudkan muzah yang pantas adalah muzah yang tidak sobek di antaranya. Muzah yang memang sanggup dibawa perjalanan jauh seperti itu. Kalau jawrab, kalau kaos kaki itu kan dibawa berjalan, nggak usah berjalan jauh, berjalan sedikit saja sudah sobek, ya. Dan ini untuk membendung fatwa yang menyesatkan, bisa dibilang begitu. Karena saya ketika di Timur Tengah itu sering menemukan beberapa orang yang termakan oleh fatwa ini, bahwa musab muzah itu sama saja dengan musab kaos kaki. Gitu. Jadi kaos kaki disamakan dengan muzah. Ini termasuk kegelisahan para ulama yang mengerti agama, bahwa kemudian fatwa yang membolehkan mengusap kaos kaki itu ternyata banyak dipraktekkan di dunia modern ini. Dan itu tidak hanya fatwa yang sederhana, tapi kemudian berimbas sangat banyak gitu ya. Karena kalau wudhunya sudah tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Betapa banyak orang gara-gara fatwa tersebut akhirnya terjerumus ke dalam ketidaksahan sholatnya. Berarti si ulama, si mufti yang mengeluarkan fatwa tersebut nantinya menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Kayak di dunia modern saat ini, dunia Islam, itu fatwa sudah tidak lagi bersifat personal, per orang, tidak. Tapi dibentuk komisi-komisi fatwa. Seperti di Mesir itu ada Darul Ifta Al-Misriyah. Di Yordan juga ada Darul Fatwa. Di Indonesia ada MUI gitu ya. Jadi fatwanya kolektif. Karena yaitu tadi ketika salah mengeluarkan hukum, istinbat hukum, maka itu efeknya sangat berbahaya. Baik, itu mungkin beberapa hal dan mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan atau sharing pendapat, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Rika. Ya mohon maaf Ustadz, ini tadi telat masuk. Itu muza itu sama dengan kuf Ustadz? Ya, Sama muzah dengan. itu bahasa Indonesianya. Oh gitu. Oh iya. Yang biasa dipakai di Indonesia itu muzah. Kalau bahasa Arabnya khuf. Khuffaini berarti dua sepasang. Berarti yang seperti kaos kaki yang dari kulit itu ya Ustadz ya?
Iya, tadi saya tampilkan gambarnya ini Oh, nih. maaf, nggak lihat tadi. Nah ini yang Oh, disebut khuf yang ini. Sementara oh, ini namanya jawrab atau kaos kaki. yang kaos kaki Yang nggak ini. boleh ya Ustadz ya berarti ya, yang kaos kaki Nggak itu. boleh, nggak boleh Hmm. karena maksud dan tujuan dari muzah tidak ada di sana. Kan Ah, tujuan dari muzah itu memang dipakai di musim dingin untuk mengurangi eh, cuaca ekstrim gitu ya. hmm, Kemudian dia apa namanya? Sebentuk dari keringanan hukum dari Allah gitu ya. hmm. Ketika orang harus mencuci kaki di musim dingin itu kan sangat-sangat menyiksa. Nah, Iya. syariat datang untuk memberikan keringanan. Hmm. Seperti itu. Iya, Ustaz, makasih banyak Jazakallahu khair. Mohon maaf Pak Ustadz izin bertanya. Untuk yang kaos kaki berarti itu kan tidak boleh Pak disamakan dengan yang sepatu. Kalau yang dibasuh menggunakan sepatu itu nanti saat hendak sholat sepatunya itu bisa dilepas atau bagaimana? Soalnya saya kan pernah lihat ada yang wudhunya itu pakai sepatu. Terus kemudian sholatnya itu juga masih pakai sepatu seperti itu Pak Ustadz. Kemudian saya tanya, itu kalau sepatunya ada najisnya gimana? Terus eh, beliaunya bilang tinggal dihilangkan saja, nggak apa-apa, hukumnya mutanajis, seperti itu kata beliau. Saya jadi bingung, kalau pakai sepatu sholat kan juga susah seperti itu. Saya bingung di situ bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jumiati. Jadi yang disyariatkan di dalam khuffain, kata-kata khuffain itu fungsinya seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya. Dia bukan sepatu tapi sebagai pengurang atau mengurangi cuaca yang sangat ekstrim gitu. Jadi tidak dibenarkan sholat kemudian dengan sepatu dan mengusap dengan sepatu karena di dalam khuffain itu harus tadi tidak ter apa tidak ada sobekan di antaranya, tidak ada sobekan dan harus anti air. Mungkin kalau sepatu itu kan apa namanya anti airnya kena gitu ya. Anti airnya dapat tapi di sana biasanya ada sobekannya. Nah, itu yang membuat sepatu tidak bisa disamakan dengan khufain. Apalagi pertimbangannya tadi, seperti Ibu Jumati sebutkan, takutnya di sana ada ada najis gitu ya. Ada najis itu juga kemudian bermasalah. Kalau sholatnya tidak di masjid, mungkin masih masih dibenarkan. Misalkan sholat di tanah gitu, dalam keadaan apa atau dalam momen-momen terpaksa gitu mungkin masih dibenarkan. Itu pun jika memang ada riwayat hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah sholat pakai sendal, itu pun sholat pakai sendal yang disebut di dalam hadis itu hanya satu riwayatnya. Dan Rasulullah kemudian diingatkan oleh Jibril, dibisiki, Muhammad, di sandalmu itu ada najis. Karena Nabi kan. Akhirnya Nabi melepas di tengah sholat. Lepas sandalnya di tengah sholat. Artinya apa? Sholat memakai sandal itu bukanlah sholat yang di, dianjurkan. Memang boleh gitu ya. Memang boleh tapi Nabi melepas di tengah sholatnya. Dan Nabi waktu itu ingin mengajarkan umatnya bahwa jika ingat
dia membawa sesuatu yang najis di pertengahan sholat, atau terkena sesuatu yang najis di pertengahan sholat, seperti kejatuhan apa gitu, misalkan kejatuhan apa kotoran burung misalkan, maka itu segera dilepas kalau bisa, segera dilepas bagian yang ada kotoran burung, seperti itu. Jadi bukan kemudian itu dipahami bahwa Nabi saja ini loh pernah sholat pakai sandal, ayo kita praktekkan. Enggak begitu. Sholat itu adalah apa, tempat paling terhormat. Sholat itu adalah akrobul maqam bilallah. Apa ya, waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu waktu sholat. Sholat terutama di waktu sujud. Jadi tidak selayaknya sholat itu kemudian dilangsungkan atau dilaksanakan sekenanya saja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti kalau yang sepatu boot seperti itu tidak apa-apa ya Pak, dibasuh sepatunya saja. Kalau yang sneaker itu kan tidak boleh karena menembus airnya. Atau bagaimana ya Pak ketentuannya? Iya, Iya, berarti nanti tapi jawrab yang beredar, kok jawrab, maaf. Kufen yang beredar atau yang lumrah, yang tergambar di memori umat gitu ya, itu hufen seperti yang tergambar tadi, bukan sepatu murni gitu ya. Dia semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit yang tidak tembus air dan tidak ada sobekannya. Jadi antara kaos kaki dan sepatu, kira-kira seperti itu. kalau di zaman sekarang contohnya apa ya Pak? Untuk sepatu yang menyerupai kulit dan sepatu. Sepatu boot termasuk tidak Pak? Kalau semisal pergi ke tempat yang bersalju seperti itu. Iya. Saya tidak tahu ya kalau di kawasan yang cuacanya ekstrim seperti yang bersalju. Tapi kalau di Arab, di daerah-daerah Mesir, Saudi itu ya, yang biasanya dinginnya nggak sampai 0 derajat, biasanya 10, 7, atau 5, nggak sampai bersalju. Itu memang ada Ibu, dijual khusus, namanya Hufen itu. Seperti di gambar tadi gitu ya. Apakah kemudian di kawasan yang lebih ekstrim dari itu, seperti yang bersalju, mungkin yang dekat-dekat di mana itu, di kutub mana ya, selatan ya, kutub utara. Nah itu apakah dibenarkan kemudian sholat memakai sepatu boot? Ya dibolehkan saja, boleh-boleh saja gitu ya. Selama sepatu bootnya itu suci, karena bisa mengurangi hawa dingin yang menyakitkan. Namun dari aspek tata krama, dari aspek adab, dari aspek etika untuk sholat, maka sebaiknya tidak seperti itu, bukan dengan bentuk sepatuan dan segala macam. Entah Ibu di mana Ibu Jumiati? Di Yokkaichi Pak Ustadz, Miyagi. Oh iya, Iya. di berapa di sana derajat Celcius apa namanya? Cuaca. Alhamdulillah tahun ini tidak turun Sam- salju Pak, tapi biasanya ya turun salju sampai Oh, minus ya
Ya, itu nggak ada ya, khuf seperti yang saya tampilkan tadi. Tidak ada Nggak seperti ada orang jual. iya. Soalnya dulu juga Nggak sering ada. dengar katanya menggunakan kaos kaki dibasuh pun tidak apa-apa. Terus menggunakan sepatu dibasuh tidak apa-apa. Untuk gantinya ini membasuh kaki seperti itu Pak dulu kalau ya dengar. Ya, Iya, jadi memang yang perlu diwaspadai adalah fatwa yang itu, yang kaos yang kaki. membolehkan kaos kaki, yang membolehkan kaos kaki dibasuh. Itu tidak benar. Jadi khuf itu bukan kaos kaki. Dia memiliki kriteria tersendiri, ciri khasnya ada. Seperti yang tadi disebutkan. Adapun yang dipertanyakan Ibu Jumiati, apakah boleh memakai sholat pakai sepatu boot? Ya boleh-boleh saja. Asalkan sepatu dan yang dipakai itu suci. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama. Baik, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. An Sofwan bin Asal. Qalah. Diriwayatkan dari sahabat Sofwan bin Asal. Qalah beliau berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintah kita. Idza kunna safaran, jika kita ada dalam suatu perjalanan, alla nanza'ah, agar tidak melepas khifafana, agar kita tidak melepas muzah kita. Salah satu ayamin, selama 3 hari, walayaliyahunnah, dan malam hari. Jadi 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali dikarenakan junub, hadas besar. Walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Tetapi dari buang air besar, buang air kecil, dan tertidur. Nah, ini hadis berbicara tentang durasi sekarang. Durasi boleh memakai muzah itu se selama apa? Di sini dikatakan jika dalam perjalanan maka diperbolehkan tidak melepas muzah dan cukup mengusap bagian atasnya saja. Itu selama 3 hari 3 malam. Itu kalau dalam perjalanan. Akhrajahu Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa lafdu, adapun lafadznya itu bagi Imam Tirmidzi. Wa Ibnu Huzaimah wa sahahu, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa an Ali ibn Abi Talib, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjadikan salah satu ayamin 3 hari walayaliyahunna, dan 3 malam lil musafirih, bagi orang yang musafir, yang perjalanan. Wa yauman walailatan, dan sehari semalam lil muqimih, bagi orang yang mukim, yang tidak perjalanan, yang diam di rumah. Bagi orang yang diam di rumah diperbolehkan mengusap muzah itu sehari semalam. Yakni maksudnya adalah fil masyi alal khufain, mengusap atas muzah, atas 2 muzah. Jadi untuk yang musafir 3 hari 3 malam, untuk yang di rumah berdiam diri di rumah itu sehari semalam. Dan ini safarnya tidak harus safar tawil. Jadi safar itu, berperjalanan itu kalau di dalam Islam, atau di dalam fikih Islam itu dibagi 2. Ada perjalanan jauh, ada perjalanan dekat. Perjalanan dekat itu di bawah 85 kilo. Perjalanan jauh itu di atas 85 kilo. Seperti itu, Ibu. Nah, ketika yang disyariatkan di sini adalah tidak harus perjalanan jauh.
tidak harus perjalanan jauh, itu sudah boleh mengusap 3 hari 3 malam. Walaupun itu perjalanan dekat. Dan juga ada syarat lainnya di dalam perjalanan tersebut, bukan safar bil maksiyah. Bukan safar dengan niat bermaksiat kepada Allah. Bukan perjalanan untuk mencuri. Bukan perjalanan untuk membunuh orang. Bukan perjalanan untuk tanda tangan korupsi. Bukan perjalanan untuk yang melanggar syariat Gusti Allah. Tapi perjalanan yang mubah diperbolehkan, semisal rekreasi. Atau perjalanan sunnah seperti silaturahim. Atau perjalanan wajib seperti mencari ilmu. Nah, itu semua boleh. Asalkan bukan perjalanan yang bil maksiyah. Kalau perjalanannya itu bermaksiat di tengah jalan, bukan niat dari awal, tapi karena tertipu oleh setan, terperdaya oleh hawa nafsunya di tengah jalan, maka itu masih boleh mengusap muzah. Jadi perjalanan itu termasuk rukhsah di dalam agama. Yang disebut rukhsah itu termasuk kemurahan di dalam agama. Kemurahan di dalam agama karena perjalanan itu bisa disebabkan oleh, bukan bisa disebabkan, bisa rukhsah tersebut karena perjalanan itu ada tiga keringanan. Boleh ngusap muzah, boleh tidak berpuasa, gitu ya, membatalkan puasa, dan boleh melakukan jamak. Jamak itu mengumpulkan 2 sholat, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh yang tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi itu beberapa hal berkaitan dengan musafir. Kenapa musafir diistimewakan? Karena musafir itu masyaqqah. Musafir itu berat. Sehingga syariat memberikan keringanan-keringanan bagi orang yang sedang musafir. Meskipun dengan kecanggihan teknologi, meskipun kita lihat misalkan di dunia modern ini, perjalanan itu bukan lagi sesuatu yang memberatkan, tapi perjalanan itu bahkan bisa mengasihkan, gitu ya. Gak capek sama sekali. Apakah kemudian keringanan-keringanan dari Allah itu menjadi gugur? Tidak juga. Jadi keringanan-keringanan itu tetap berlaku. Karena kata ulama yang disebut berat itu ada 2. Ada masyaqqah qalbiyah, ada masyaqqah badani. Ada berat di badan, ada berat di hati. Nah, perjalanan itu pasti menyisakan berat di hati. Pasti menyisakan berat di hati. Kenapa berat? Karena firaqul ahbab, kata ulama. Karena berpisah dengan kekasih. Berpisah dengan anak, jauh dari istri, jauh dari suami, jauh dari orang tua. Itu kan perjalanan. Konsekuensi dari perjalanan. Sehingga meskipun transportasi semakin mudah, meskipun transportasi semakin nyaman dan tidak membuat capek, rukhsah ini tetaplah berlaku. Nah, ini ada pertanyaan, apakah harus mengalir? Tidak harus mengalir karena bahasanya mashu. Kemarin kita sudah bahas bahwa mashu itu tidak harus mengalir. Cukup misalkan tangannya dibasahin, kemudian kita usap ke muzahnya. Itu ya.
Baik, kita akan tutup dengan hadis, tinggal 2 hadis ya. Masih ada. Baik, kita baca 1 hadis lagi. 1 hadis lagi. An Sauban. An Sauban. Baik, saya jawab dulu ya. Ini kalau kaki aja Ustaz tanpa muzah. Kakinya tanpa muzah saja dari Ibu Haryati. Ya malah itu berarti Ibu nggak ngambil rukhsah gitu. Jadi dalam agama itu ada 2 istilah Ibu. Ada istilah azimah, ada istilah rukhsah. Rukhsah itu keringanan, azimah itu hukum asalnya, hukum asalnya. Hukum asalnya ketika wudhu adalah mencuci kaki. Gitu kan. Tapi karena berhubung cuaca sangat dingin, gak kuat, maka syariah memberikan rukhsah namanya. Berarti kalau mencuci kaki, itu kita mengambil azimah dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat. Mengambil hukum asalnya. Gitu. Nah, hukum asal itu bisa diringankan oleh syariat tatkala situasi dan kondisi tertentu seperti cuaca yang sangat dingin, maka syariat memberikan rukhsah keringanan tadi, keringanan boleh mengusap muza, boleh membatalkan puasa. Umpamanya terus puasa, ya nggak masalah, berarti dia ngambil azimah. Hukum yang asli, hukum asal. Terus dia tidak jamak misalkan, perjalanan tapi nggak menjamak sholat. Ya berarti dia ngambil azimah, seperti itu. Mana yang lebih baik? Tergantung. Tergantung situasi dan juga tergantung orang. Per orangnya kan tidak sama. Ada yang ketahanan tubuhnya lebih lemah dari yang lain. Juga mana yang lebih afdol? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Jika safarnya safar tawil, perjalanannya perjalanan jauh, lebih dari 85, menurut ulama yang baik adalah dibatalkan puasanya. Yang baik, lebih baik gitu ya. Lebih baik daripada terus puasa. Jika perjalanannya lebih dari 85 kilo. Umpamanya milih tetap berpuasa, ya nggak masalah. Nggak masalah. Berarti dia mengambil azimah. Dan karena mungkin pertimbangan karena ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan keutamaannya nggak bisa ditukar dengan hari-hari lainnya. Makanya saya terus berpuasa, nggak masalah. Baik, kita lanjut. An Sauban radhiyallahu taala anhu ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyatan. Sariyah itu adalah peperangan yang tidak dihadiri Rasulullah. Jadi ada 2 istilah di dalam sejarah. Ada istilah sariyah, ada istilah ghazwah. Sariyah tidak dihadiri Rasulullah, tapi Rasulullah ngirim tentara ke medan perang, itu namanya sariyah. Kalau yang dihadiri itu namanya ghazwah. Nanti akan dihadirkan jumlahnya, berapa kali ghazwah dan berapa kali sariyah. Fa'amarahum, maka Nabi SAW memerintah ayam sahu alal aswaibih, agar mereka mengusap alal aswaibih, yakni al-amaimah, atas imamah. Imamah itu sorban begitu ya. Wattasakhinah yakni al-khifafah. Wattasakhinah dan tasakhin yakni yang dimaksud adalah al-khifafah, muzah. Rawahu Ahmadu Abu Dawud wa Sahihul Hakim.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dan untuk rukhsah imamah, rukhsah sorban, mengusap hanya sorbannya tok, itu hanya diambil oleh Imam Ahmad. Nah, makanya di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selain Imam Ahmad mengatakan itu bukan sorbannya. Hanya sauban itu memang menyaksikan dari jarak jauh gitu kan. Bahwa Nabi seakan-akan mengusap sorbannya. Padahal Nabi itu mengusap bagian kepalanya. Gitu. Bagian kepalanya. Cuma mungkin jaraknya sauban itu jauh. Sehingga selain Imam Ahmad bin Hambal itu mengambil pendapat yang mengatakan bahwa itu mengusap imamah itu tidak dibenarkan. Mengusap imamah itu tidak dibenarkan. Nah, di sini disebutkan berapa jumlah syariah. Syariah itu jumlahnya 50 syariah. Kalau ghazwah itu ya memimpin perang sendiri itu 27, kemudian mengirim syariah itu 50. Jangan digambarkan ini semua terjadi kontak senjata ya, tidak. Sebagian tidak terjadi kontak senjata. Jika syariat perang itu baru diberlakukan di kota Madinah, berarti Nabi itu perang selama 10 tahun ya, karena Nabi tinggal di kota Madinah 10 tahun. Nah, 50 tambah 27 berarti 77. 77 dibagi 10 tahun. Kira-kira berapa per tahunnya Rasulullah mengirim syariah atau berperang sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Ini juga bukan maknanya Nabi itu doyan perang, tidak. Jangan digambarkan seperti itu. Semua peperangan Nabi itu berdasarkan membela diri. Karena diganggu, karena dakwah yang diganggu. Seperti itu. Bukan menyerang. Bukan menyerang secara langsung. Kalaupun menyerang secara langsung, biasanya musuh tersebut sudah melakukan kesalahan fatal sebelumnya. Biasanya seperti itu. Dan jumlah ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu sangat aktif, gitu ya, sangat aktif. Bukan tipe pemimpin yang berdiam diri dan tidak aktif. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dan selanjutnya kita akan buka diskusi. Ini ada masuk di chat masih dari Ibu Haryati. Hari ini saya perjalanan Ustadz, kaki mau saya basuh tapi nggak mungkin karena kalau saya alihkan toiletnya kan basah dan mungkin kurang. Ya tidak apa-apa seperti itu, berarti itu mengambil pendapatnya Imam Malik. Gitu. Imam Malik itu tidak mengharuskan mengalir. Kalau memang kondisi seperti ini nggak apa-apa melaksanakan wudhu seperti ajaran di Maliki, di mazhab Maliki. Asal di adalku itu dipijat, diratakan ya dengan ya, diratakan ke anggota wudhu yang seharusnya. Seperti itu. Monggo yang lain. Jadi kalau di Jepang toilet itu kalau basah itu pemakai sebelumnya itu sangat tercela gitu. Artinya tidak punya etika gitu ya. Iya Ustadz, kalau di sini itu toilet itu bersih-bersih Tat, mau di mana itu. Jadi kita harus ngejaga. Jadi kalau kita basah, kita pakai hijab kan kelihatan banget udah gitu jadi omongan. Jadi sebisa mungkin
kita ya dielap pakai tisu, pakai apa gitu. Tapi kalau bisa kan juga kita nggak mungkin kaki naik-naik gitu ya, paling tangan kita kasih air, kita itu ya dibuang, ya kita elap gitu, tapi buka kaos kaki. Tapi itu juga kan kadang orang suka ngeliatnya aneh ya gitu, jadi agak-agak gimana ya Mhm. gitu. Jadi ya itu pokoknya sebisa mungkin nggak kelihatan, masa, buka kaos kaki kan tempat wudhu nggak ada ya, Tat, ya gitu loh. Itu juga kita kan pasti di toilet, toilet di Iya, Jepang iya. tuh iya biasanya. Jadi itu kita tuh kayak saya gitu kalau misalnya mau ngambil wudhu, pas kakinya bingung, saya nengok-nengok, itu kalau itu udah saya buka pura-pura buka, agak-agak gimana. Jadi tetep, airnya tuh ya saya itu langsung saya usap sih, saya buka kaos kakinya, saya usap, nggak mungkin saya basahin kan gitu loh. Jadi saya usap gitu, ya pakai kaos kaki lagi, satu-satu, pelan-pelan sambil ngeliat kiri. Kalau udah selesai dilap-lap gitu, tapi kan nggak mungkin orang kalau banyak orang tuh ngeliatin, ini orang aneh gitu, maksudnya udah pakai hijab kayaknya nggak, beda sendiri kan, udah gitu kayak mengotori kan, itu kan nggak bagus ya gitu loh, apa sih, image-nya. Jadi sebisa mungkin Iya, tidak ini gitu. Nggak usah gitu di rumah aja, betul. saya tuh udah biasa kalau itu kalau berceceran ngomelin gitu. Jadi memang kalau wudhu ya di kamar mandi atau enggak yang langsung itu, kan kadang-kadang suka jadi berceceran gitu. Kenapa sih mesti berceceran gitu. Gitu. Akhirnya jadi jadi kesannya tuh Iya, nggak bagus gitu loh, Tat. Ya itu gitu, iya, apalagi di luar. Jadi memang harus menjaga ya gitu loh. betul, Itu aja sih, betul. Tat. Cuman saya juga pernah Jadi dengar kalau ke kalau misal kita pergi udah ngambil wudhu, nggak apa-apa sih, airnya diusapin di itu katanya, di kaos kaki gitu. Tapi saya kayaknya nggak afdol, cuma ya itu tadi ya bingung kalau mau buka sepatu, pas kakinya wudhu, itu ya dielap, tetap dielap, ya mmm, itu, dielap tapi ya pokoknya airnya yang cuman gitu. model model muzah tadi yang saya tampilkan itu nggak ada? Oh, ada mungkin Artinya itu kan kaos kaki nggak yang terbuat dari kulit gitu? ya ada, Tat, itu bukan tapi kan kita kalau pergi nggak mungkin pakai begituan, di sini nggak biasa pakai gituan, paling sepatu boots kulit Iya, iya. gitu, tetap aja kan pakai kaos kaki dalamnya, Tat, gitu loh. Jadi paling ini, apa namanya, ya itu, saya pernah dengar ya itu kalau mau, diusap bukan di sepatunya, tetap kita buka sepatu, di kaos kakinya gitu, Dan itu cuman ini ya, apa namanya, eee, cuacanya juga nggak begitu ekstrim kan berarti? tergantung, Tat, kalau yang di saya Tokyo, Chiba, Yokohama itu Oh, jarang-jarang udah dingin sampai 0, tapi paling turun salju sekalian langsung hilang, nggak sampai yang besar. Tapi kalau yang udah agak ke atas sono, aduh kayak sekarang ini, kayak ke rumah teman saya itu, wah udah sekeliling udah salju, udah wah udah wassalam udah sekelilingnya dia tiap hari iya, iya, bersihin. Sama-sama Jepang tapi beda iya. ya di atas gitu ya, kayak gitu. Ya itu intinya gitu, Jadi Tat, jadi yang pernah saya dengar iya, gitu bisa dielap gitu, bukan sepatunya ya, di sini kan bukan pakai, eee Muza gitu kan jarang-jarang ada yang pakai Muza di sini, Tat, yang pakai pasti pakai sepatu boots, tapi boots-nya kadang-kadang ya ada yang sintetis, ada yang mhm, kulit, itu tergantung kita punya betul, ya betul. itu, tetep pakai kaos kaki gitu loh. Cuman saya pernah dengar ya nggak apa-apa, yang penting dari rumah udah ngambil wudhu, entar walaupun batal bisa Mmm, dilap, bisa diusap, tapi bukan usap iya. sepatu ya, tetep buka gitu loh, tapi kaos kakinya diusap gitu. Tapi kalau saya kayaknya kurang afdol tetep saya buka, cuman cenderung selingkuh gitu, terus gimana caranya biar tetep ngelihat. Iya, iya. Nah, itu kadang suka bingung gitu. Itu aja tuh, Mbak Haryati juga bilang pernah ada yang komplain naik kaki ke wastafel, jadi ya kalau naik kaki sih enggak sih, kalau saya ya, karena memang nggak bagus, masa Mhm, kaki naik di wastafel gitu ya, kan betul, betul. nggak biasa. Ya Jadi kalau orang itu nggak melihat Islamnya, tapi melihat para ada kaum musliminnya, iya, gitu, jadi yang udah gitu kan mempraktikkan Islamnya. iya aneh, Tat, Betul kayak itu. misalkan Mas kakinya masa di atas kan nggak mungkin gitu kan adabnya udah gitu berceceran gitu, airnya berceceran, kan kalau di Jepang itu ya Masya Allah ya. Ya nggak tahu maksudnya di itunya toiletnya di mana-mana rapi gitu, bersih gitu loh. Jadi Betul, betul, ini ini kenapa udah betul. ceceran gitu loh. Jadi ya Saya lihat itu ada tayangan di Arab itu di TV apa ya. Itu memang dia membandingkan antara tradisi di Jepang dengan tradisi di Arab yang sangat kontras gitu. Itu tayangan nomor satu itu setiap puasa di Arab sana. ya makanya kayak di sini Tat kayak gitu kayak itu kalau dibilang adab ya nggak mungkin kita
Ya. naikin ke wastafel, nggak usah gitu, saya nggak naikin, tetep aja kan kalau airnya berceceran walaupun terakhirnya saya lap, tapi kan saya nggak enak sama sekelilingnya kan gitu. Dilap dulu kayak orang kota kayak, ih aneh sendiri itu udah, tetep saya udahnya itunya Betul. kayak wastafelnya itu pun walaupun nggak naik kan tetep kan itu berceceran kan, Tat. Jadi pakai tisu Ya. gitu ya tetep kan, baunya juga gitu kan. Kayak tapi kan kalau banyak orang kan aneh, udah bajunya aneh, pakai hijab, takutnya ini muslim kok, gitu. Saya tuh nggak mau gitu juga gitu loh. Iya. Ya itu Malah sih image-nya Islam ya heeh, jadi bukan yang ke kena. sayanya, ke Islamnya nggak bagus. Kok, Betul. nyusahin ya kasarnya gitu, apa bikin repot, bikin ya gitu deh, Tat, gitu. Jadi sebaik Jadi mungkin memang jaga adab ya, menjaga itu. betul. Terus yang saya dapatkan juga bahwa setiap bangsa itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa belajar dari bangsa Jepang terkait dengan kerapian, kebersihan, dan juga tepatan waktu, kedisiplinan mungkin ya. Tapi yang disisakan dari negara-negara maju itu adalah mereka itu kebanyakan kan kering secara ruhani ya, secara ya karena itu tadi karena fokusnya kepada dunia yang materialistik sehingga aspek spiritual, aspek ruhaniyahnya itu banyak terpinggirkan. Itu yang kita bisa petik ya dari dunia yang modern, bahwa modernitas itu menyisakan satu lubang yaitu tentang spiritualitas, di mana manusia-manusia modern ataupun negara-negara maju itu memang secara spiritualitas kebanyakan eh, kering gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari mereka eh, terkait dengan hal-hal yang tadi, tapi orang-orang modern di Eropa maupun di Jepang dan beberapa negara-negara maju itu bisa mengambil aspek spiritualitasnya dari negara-negara timur atau bangsa-bangsa timur. Itu mungkin Ibu. Jadi sebenarnya bisa saling mengisi sih gitu. Saling mengisi. Silahkan. Mungkin masih ada. Baik, jika mungkin sudah tidak ada, kita tutup majelis pesantren online ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayna nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat tabdilna biha jami'il hajat wa hina biha min jami'is sayyi'at. ترفعنا بها عندك على درجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الهدى بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم أسماء كثيرة. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها من الرحمة والأهم من العافية ومن العرش أرده ومن الأمر أسده ومن الرزق أوسعه وأنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بسعادة آجالنا واحكم بسعادة أعمالنا واكرم بالعافية وسبل سجل عافيك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح يومنا وجعل التقوى زادنا في دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا الأوزار وارزقنا حسن الأبرار عزيز وغفار كريم الزدار. نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل متشابها علينا فنتبع الهوى. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Ibu. Sama. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam. Iya.